bagi Telkom Group begitu ya, Telkom maupun Telkomsel, kami menyadari bahwa sebagai telco adalah suatu keniscayaan atau suatu keharusan, ini masalah survivability ya. Kalau kita mau survive and stay relevan, maka kami harus berubah dari traditional telco menjadi digital telco. Dan pada saat kita mau berubah menjadi digital telco itu, seperti yang tadi saya sampaikan ada 3 stack, digital connectivity, platform and services. Kita menyadari bahwa untuk digital platform and digital services, kita bukan ahlinya. Maka kita harus berpartner dengan sebanyak mungkin partner, termasuk startup seperti Privy ID. Nah, disitulah kita punya yang kita sebut corporate venture capital kami. Telkom punya MDI, Telkomsel punya TMI, yang secara terstruktur melakukan investasi kepada startup digital sebagai bagian dari upaya kami untuk berubah menjadi digital telco. Dan itu hanya bisa dilakukan, kami percaya hanya bisa dilakukan dengan berpartner dengan para startup, terutama startup lokal, begitu ya. Nah, ini merupakan langkah logis yang kami lakukan, dan sebagai investor, dalam hal ini sebagai investor, kita tidak pernah menjadi financial investor. Kita selalu berpikiran sebagai strategic investor. Sehingga misalnya kita berinvest di Privy ID, maka investasi kita itu harus kita pastikan bahwa kita bisa melakukan sinergi value dengan para startup ini yang ujungnya tentu saja adalah untuk kemudahan pelanggan kami. Tapi di sisi lain ada manfaat bisnis yang kami rasakan, yaitu akan meningkatkan core services kami di core connectivity. Di sisi lain juga akan membesarkan startup company-nya ini melalui synergy value ini, sehingga investasi kami di startup company tersebut juga menghasilkan capital gain yang cukup. Jadi ini adalah two-sided business model buat saya. Jadi core bisnis kami juga terangkat, startup company-nya value-nya naik, kami juga mendapat capital gain. Jadi ada banyak yang bisa dicapai dengan adanya kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan rintisan atau startup ya Pak Setianto. Saya sekarang ke Mas Marshall terlebih dahulu. Tadi sudah disinggung juga aspek dari salah satunya yang ingin dicapai dengan adanya kolaborasi adalah scaling up. Nah kalau untuk Privy ID sendiri seperti apa pendanaan dari MDI ini untuk peruntukannya dan alokasinya seperti apa untuk pemanfaatannya untuk pengembangan bisnis Privy ID? Ya, jadi memang dana investasi dari MDI, Telkom Group maupun TMI ya, Venture Capital Telkomsel yang juga investasi Privy ID, itu sebagian besar digunakan untuk development teknologi kami yang memang hampir semuanya in-house di Indonesia. Jadi proses verifikasi identitas gitu ya, pengamanan dokumen, public infrastructure, ya, kemudian pengamanannya gitu ya. Kami harus menggunakan hardware security module, military grade segala macam. Itu semua kami config, itu semua kami develop ya, aplikasi kami baik di mobile, di Android, di iOS maupun web. Itu semua di dalam negeri. Jadi sebagian besar dananya digunakan untuk itu. Nah, pengamanan juga. Jadi di mana sih data-data para perusahaan ya, bahkan individu yang menggunakan Privy ID tersimpan gitu. Di mana dokumen-dokumen yang ditandatangani menggunakan Privy ID tersimpan itu juga semua disimpan di dalam negeri gitu, dan tidak boleh, memang peraturan Menkominfo tidak boleh di cloud ya. Jadi kami simpan di on-premise data center kami di Telkom Sigma di Sentul dan Surabaya gitu. Nah, jadi pengembangan ke depannya selain tanda tangan digital dan verifikasi identitas, itu kami juga akan membuat gitu aplikasi di mana semua user kami itu bisa check-in dimanapun seamlessly gitu. Jadi kalau selama ini kita mau daftar layanan baru, bahkan masuk ke gedung gitu ya, kita harus menyerahkan KTP, nomor HP, isi formulir buka rekening bank, nama, alamat, tempat, tanggal lahir, NIK, bisa 70 field data kita harus isi setiap kali kita mau mendaftar suatu layanan. Nah, sedangkan data para user Privy ID ini kan sudah diverifikasi bahkan secara biometrik ke database Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, di mana dengan user Privy ID yang sudah confirm identitasnya
Misalkan Pak Setianto gitu ya, daftar dengan NIK sekian, dengan foto ini, foto selfie-nya kami compare dengan facial recognition gitu ya, ke database Dukcapil. Maka setelah itu Pak Setianto bisa menandatangani dokumen apa saja, pembukaan rekening, aplikasi kartu kredit, bahkan daftar fitness gitu ya, daftar gym, jadi pasien baru di rumah sakit, asuransi, dan seterusnya tanpa perlu berkali-kali ngasih fotokopi KTP, berkali-kali mengisi semua datanya, dan ini semua akan disinergikan dengan Telkom Group dan Telkomsel gitu ya, di mana para user Telkomsel sudah punya nomornya juga sudah verifikasi, ya itu juga bisa diintegrasikan dengan Privy ID sehingga daftar kemanapun seamless gitu, nggak perlu berkali-kali kita membuktikan identitas kita. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.